Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke mata pelajaran biologi. Sebelum pelajaran dimulai, apakah sudah absen? Jika belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi di forum Classroom ya. Sekarang, kita akan membahas tentang Animalia. Nah, kompetensi dasarnya ada. Nah, kalian lihat gambar yang ada di layar ya. Apa sih perbedaan tumbuhan dan hewan? Apa saja sih film-film yang ada di Animalia? Nah, kita akan membahas tentang Animalia. Ciri umum Animalia. Yang pertama ada hewan merupakan organisme karyota, multiseluler, dan heterotropik. Yang kedua, sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat. Yang ketiga, keunikan hewan yang lain adalah adanya dua jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot sehingga dapat bergerak secara aktif. Yang keempat, sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, Animalia atau dunia hewan digolongkan berdasarkan struktur tubuhnya. Ada 4 ciri struktur tubuh yang menggambarkan perkembangan dunia hewan secara filogenik, yaitu ada atau tidak adanya jaringan sejati, simetri tubuh radial diploblastik atau bilateral triploblastik, ada atau tidak adanya rongga tubuh atau selom, dan tipe selom atau selom dari kumpulan sel atau selom dari pipa saluran pencernaan. Hari ini kita akan membahas tentang invertebrata. Yang pertama ada filum Porifera. Nama Porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu porus yang berarti lubang dan fere yang berarti membawa atau mempunyai. Ciri-ciri Porifera, tubuhnya berpori, habitat sebagian besar di air laut, ada pula yang hidup di air tawar. Dalam fase hidupnya mengalami dua bentuk kehidupan, yaitu berenang bebas pada fase larva dan hidup menetap pada fase dewasa. Merupakan organisme diploblastik, respirasi dilakukan melalui permukaan tubuh yang dilakukan oleh tiap-tiap sel dengan cara absorpsi oksigen dari air yang melalui sel-sel tersebut. Reproduksi secara seksual dilakukan peleburan ovum dan spermatozoid. Cara aksesual dilakukan dengan cara membentuk tunas dan gemula. Lapisan dinding tubuh Porifera terdiri atas 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada mesoglea, dan yang ketiga ada endodermis. Lihat gambar yang ada di layar ya. Porifera memiliki 3 tipe saluran air, yaitu yang pertama ada askon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran lurus yang langsung menuju ke spongosol. Yang kedua ada sikon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol. Yang ketiga ada ekon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Klasifikasi filum Porifera. Porifera diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Calcarea, spicula dari zat kapur, contohnya Cletrina Lestusa Lanciper. Yang kedua ada Hexatinellida, spicula dari zat persik, contohnya Euthecella. Yang ketiga ada Demaspongia, spicula dari zat persik, contohnya Spongia, Hippospongia, Dipates digitalis. Apakah kalian menonton SpongeBob SquarePants? Nah, SpongeBob itu dari filum Porifera.
Nah, selanjutnya filum Coelenterata. Ciri-ciri Coelenterata memiliki rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai usus dan rongga tubuh, hidup di air tawar dan air laut, memiliki tubuh radial simetri, pengembalian oksigen dan pengeluaran karbon dioksidanya dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh secara difusi. Reproduksi dilakukan secara aseksual dengan membentuk tunas, sedangkan seksual melalui pembuahan ovum dan sperma. Sistem saraf tersusun seperti jala pada kulit luar di seluruh tubuhnya. Memiliki dua tipe tubuh, yaitu polip dan medusa. Nah, klasifikasi filum Coelenterata. Yang pertama ada Scyphozoa, banyak tersebar di laut dan sebagian besar fase hidupnya berupa medusa, contohnya Aurella aurita. Yang kedua ada Anthozoa, banyak ditemukan di air laut yang jernih, fase hidupnya berupa polip, contohnya Fungia, Stylophora mordax. Yang ketiga ada Hydrozoa, ada yang hidup soliter maupun berkoloni, contohnya Hydra dan Obelia. Peran Coelenterata bagi kehidupan, contohnya ubur-ubur sering dimanfaatkan oleh orang Jepang untuk bahan makanan dan sebagian bahan kosmetik. Selanjutnya ada filum Platyhelminthes. Ciri-cirinya bentuk tubuh yang pipih, tripoblastik, hermaprodit atau satu individu mempunyai dua alat kelamin, tubuh simetri bilateral, bernapas dengan seluruh permukaan tubuh, tidak memiliki peredaran darah, tidak memiliki selom, alat ekskresi berupa sel api atau flamesel, alat pencernaan tidak sempurna, reproduksi secara vegetatif dan generatif. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di layar ya. Klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama ada Tubellaria atau cacing bulu getar, contohnya Planaria. Yang kedua ada Trematoda atau cacing isap, contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati. Yang ketiga ada Cestoda, yaitu cacing pita. Selanjutnya ada filum Annelida. Ciri-ciri Annelida, bentuk tubuh bulat bersegmen seperti gelang, tripoblastik, memiliki selom, alat ekskresi berupa nephridia, susunan tubuh metameri, sistem saraf tangga tali dengan ganglion otak, saluran pencernaan terpisah dengan selom. Meskipun Annelida ini bersifat hermaprodit, tetapi pada saat terjadinya pembuahan harus dilakukan pada dua individu ya. Nah, klasifikasi Annelida. Yang pertama ada Oligoceta, contohnya cacing tanah. Yang kedua ada Polyceta, contohnya cacing palolo dan cacing wawo. Yang ketiga ada Hirudine. Anggota cacing ini tidak mempunyai rambut, parapodia dan seta, contohnya lintah dan pacet. Selanjutnya ada filum Nemathelminthes. Ciri-cirinya ada bentuk gilig, tubuh tidak bersegmen, permukaan tubuh tertutup lapisan lilin, sistem pencernaan berupa saluran dari mulut sampai anus, cara hidup bebas atau parasit, belum memiliki alat peredaran darah, reproduksi generatif, jenis kelamin terpisah, umumnya jantan lebih kecil daripada betina. Selanjutnya ada filum Mollusca. Ciri-cirinya tubuh lunak tidak bersegmen, memiliki kelenjar lendir yang terdapat pada kelenjar pembuat bahan cangkok. Sistem pencernaannya, sistem peredaran, ekskresi, saraf, dan otot
dan reproduksi juga. Reproduksi moluska ini termasuk hewan hemaprodit, yaitu mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tapi ada juga alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh sebab itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Selanjutnya ada mantel berfungsi sebagai pembungkus alat-alat tubuh dan sekresi zat cangkang. Klasifikasi moluska. Amphineura, Akiton merupakan hewan yang simetri bilateral. Kaki venter panjang mempunyai ruang mantel yang mengandung insang. Permukaan dorsal tertutup oleh spikula berlendir. Bersifat hemaprodit, hidup di laut, contohnya Chiton. Yang kedua ada Gastropoda. Nama Gastropoda ini berasal dari bahasa Yunani, gaster yang berarti perut, dan podos yang berarti kaki. Contohnya siput, bekicot, siput rakus, kreco, siput sawah. Yang ketiga ada Scaphopoda. Memiliki cangkang seperti gading gajah atau pena yang panjang. Contohnya Dentalium vulgare. Yang keempat ada Pelecypoda. Nama Pelecypoda berasal dari bahasa Latin Peleci yang berarti kapak dan podos yang berarti kaki. Contohnya hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian. Contohnya Meleagrina atau kerang mutiara, kijing, tiram dapat yang dimakan, yang hidup di laut itu, dan kerang raksasa. Yang kelima ada Cephalopoda. Cephalopoda berarti hewan yang menggunakan kepala sebagai alat gerak atau kakinya. Contohnya kelompok hewan ini adalah cumi-cumi, gurita, atau sotong. Nah, peranan moluska bagi kehidupan. Contohnya peran Cephalopoda menjadi bahan makanan. Enak. Cumi-cumi, gurita, enak. Makanan tersebut memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Selain sebagai sumber makanan, hewan ini cukup berperan dalam mata rantai pada jaring-jaring makanan di dalam ekosistem air laut karena dapat menjadi makanan ikan. Selanjutnya ada filum Echinodermata. Nama Echinodermata berasal dari kata echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi Echinodermata ini hewan berkulit duri. Ciri-cirinya hidup di laut, kulitnya berduri, bergerak dengan kaki ambulatara, rangka dari zat kapur, termasuk hewan Triploblastic coelomata, mempunyai sistem pencernaan yang sempurna kecuali bintang ular yang tidak memiliki anus. Nah, reproduksi Echinodermata ini, jenis kelamin pada hewan ini sudah terpisah. Fertilisasi terjadi secara eksternal. Bila kemudian terbentuk zigot, akan berkembang menjadi larva berselia yang dapat berenang. Nah, coba lihat gambar yang ada di layar. Banyak sekali ya. Klasifikasi Echinodermata. Yang pertama ada asteroide. Bentuk tubuh kelompok asteroide seperti bintang. Contohnya bintang laut. Nah, bintang laut biru, bintang laut bertanduk, bintang laut berkulit. Yang kedua ada Ophiuroide. Kelompok Ophiuroide sering dinamakan bintang ular karena memiliki lengan yang panjang dan gerakannya menyerupai gerakan ular. Yang ketiga ada Trinoide. Tubuhnya memiliki 5 lengan atau kelipatan yang mempunyai daun. Di sekitar mulutnya terdapat semacam tentakel yang disebut sirip. Nah, yang keempat ada Echinoide. Memiliki ciri tubuh menyerupai landak, tidak memiliki lengan, contohnya bulu babi dan landak laut. Yang kelima ada Holoturoide.
Cirinya bentuk seperti mentimun, tidak memiliki lengan, sifat kelamin terpisah, larva disebut auricularia, contohnya teripang laut. Nah, selanjutnya ada filum arthropoda. Ciri arthropoda, kaki beruas, tubuh simetri bilateral, memiliki mata majemuk atau mata tunggal, peredaran darah terbuka, darah tidak berwarna merah karena mengandung hemosianin, sistem saraf tangga tali. Nah, produksi arthropoda ini hewan secara aseksual maupun seksual. Klasifikasinya ada krustase, disebut juga sebagai kelompok udang-udangan, contohnya udang galah, udang air, dan banyak lagi. Kepiting juga termasuk loh, atau rajungan. Insekta. Kelompok insekta atau serangga mempunyai spesies sangat banyak. Hidupnya di darat atau di air, contohnya kecoa, belalang, jangkrik, rayap, capung, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Yang ketiga ada Arachnida atau laba-laba. Tubuhnya memiliki kepala bersatu dengan dada disebut kepala dada dan perut, contohnya kalajengking, laba-laba, dan ceplak. Yang keempat ada Myriapoda, contohnya kelabang. Nah, sampai di sini dulu ya membahas tentang invertebrata. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang vertebrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.